Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students, grade 4. How are you today? Today is Friday and we are going to learn English. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Inggris kelas 4 setiap hari Jumat jam 10 pagi. Hari ini Miss Juju akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang akan kalian kerjakan. Yang mana tugas ini kita masih membahas tentang family, ya, namun materinya hari ini adalah grammar atau language fokus mengenai tata bahasa dalam bahasa Inggris. Oke, persiapkan buku LKS kalian semuanya, ya. Kemudian kalian buka halaman 23 dan simak baik-baik penjelasan Miss Juju. Ya, di halaman 23, ya, di situ di halaman 23 ada bacaan grammar step 1 atau step 1. Miss Juju akan sedikit menjelaskan mengenai possessive adjective. Dalam bahasa Inggris ada istilah possessive adjective yang mana possessive adjective ini adalah digunakan untuk menjelaskan kepemilikan seseorang. Nah, pengertiannya adalah possessive adjective kata yang menjelaskan kepemilikan sesuatu, benda atau orang. Penggunaan possessive adjective disesuaikan dengan subjeknya. Nah, jadi kata yang menjelaskan kepemilikan seseorang ya terhadap suatu benda atau orang. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebut dengan possessive adjective. Perhatikan baik-baik contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari possessive adjective. Di penjelasan sebelumnya bahwa possessive adjective itu adalah kata yang menjelaskan tentang kepemilikan seseorang. Nah, kata yang menjelaskan kepemilikan seseorang ini harus disesuaikan dengan subjeknya. Ya, sekarang kalian perhatikan baik-baik ke layar handphone kalian. Ya, di situ ada subjek, ada possessive adjective, dan kemudian ada meaning atau artinya. Nah, kalau subjek, Miss Juju sudah pernah menjelaskan sebelumnya bahwa dalam bahasa Inggris kita mengenal ada subjek I, you, we, they, he, she, it. Nah, kalau Ana dan Andi, ini sebetulnya kembali kepada he dan she. Kalau Ana itu she karena perempuan, Andi itu adalah digunakan kata penggantinya adalah he karena Andi laki-laki. Nah, di sini Miss Juju mencoba menjelaskan, memisahkan antara he, she, Ana, and Andi. Ya, subjeknya sudah. Oke, sekali lagi bahwa subjek itu ada I, you, we, they, he, she, dan it sebetulnya. Ya, karena kita akan belajar kepemilikan, maka di situ Miss Juju contohkan ada Ana dan Andi. Oke, kita berpindah ke kotak yang tengah, possessive adjective. Subjek I itu artinya saya. Possessive adjective-nya, kata ganti kepemilikannya adalah my. I itu adalah saya, berarti possessive adjective kepemilikannya menjadi my, artinya punya saya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, milikku, milik saya. Subject you berarti possessive adjective-nya berubah menjadi your, milikmu. Subject we, possessive adjective-nya berubah menjadi our, milik kita. We itu kan artinya kita. Berarti possessive adjective kepemilikannya adalah our, milik kita, milik kami. Yang selanjutnya they. They itu artinya mereka. Kata ganti kepemilikannya atau possessive adjective-nya adalah their.
artinya milik mereka. Kemudian ada he, subjek he, dia laki-laki. Maka possessive adjektifnya berubah menjadi his, miliknya, milik dia. Tapi dianya laki-laki. Kemudian ada she, dia perempuan. Possessive adjektifnya berubah menjadi her, artinya miliknya, milik dia. Dianya perempuan. Nah, yang selanjutnya ada it. It, Miss Juju pernah menjelaskan bahwa it itu digunakan untuk kata benda atau hewan. Kata ganti kepemilikannya atau possessive adjektifnya berubah menjadi its. Ada apostrofnya di atas atau ada koma di atas. Ya, milik benda tersebut, milik hewan tersebut. Nah, kalau seandainya ada nama orang, ya, atau Ana, atau Andi, atau Mira, atau Ali. Nah, kata ganti kepemilikannya, ya, kata ganti kepemilikannya kita lihat di situ dia berbeda kalau pakai nama orang. Kalau pakai nama orang berarti anaknya tetap disebutkan, ya, anak itu nama orang. Possessive adjektifnya berubah menjadi Anas. Nah, Anasnya itu ada apostrof. Apostrof itu koma di atas. Nah, tanda koma di atas itu menunjukkan kepemilikan kalau dalam bahasa Inggris. Ya, jadi anak menjadi Anas. Artinya milik si anak, punya si anak. Andi juga seperti itu. Jika subjeknya Andi atau jika subjeknya nama orang, gitu ya, nama orang, maka possessive adjektifnya berubah, ya, ditambah dengan apostrof, ditambah huruf S, Andis. Ya, misal, pulpen anak, berarti bahasa Inggrisnya Anas pulpen. Buku Andi, Andis buku. Jangan lupa dalam penulisannya, kalau pakai nama orang. Ada S-nya di belakang di Anas, Andis, tapi sebelum S harus ada apostrof, yaitu tanda koma di atas. Ya, nah, jadi seperti itu. Ini adalah contoh possessive adjective. Kata possessive adjective yang digunakan dalam bahasa Inggris. Ya, karena subjeknya ada I, you, we, they, he, she, dan it, ini subjek valid, ya. Kalau Ana dan Andi hanya berupa tambahan saja gitu, ya. Nah, possessive adjektifnya my, your, our, their, his, her, dan its. Nah, ini kata possessive adjective dalam bahasa Inggris. Kata ganti kepemilikan. Bahwa barang atau orang tersebut adalah milik seseorang. Ya, kalian sudah paham sampai di sini? Jangan lupa untuk merubah possessive adjective, kalian lihat dulu subjeknya yang digunakan apa. Kalau subjeknya I berarti berubah menjadi my. Kalau subjeknya you berarti berubah menjadi your. Ya, sekarang kita simak contohnya. Oke, perhatikan baik-baik contohnya. Miss Juju membuat 5 buah contoh yang berbeda-beda, ya, agar kalian lebih mengerti lagi tentang perubahan subjek menjadi possessive adjective. Contoh yang pertama, kalimatnya adalah I have a mother. Sekarang kalian lihat subjeknya yang mana di situ. Ya, yang Miss Juju garis bawahi itu adalah subjeknya. Yang paling depan tuh subjek, pelaku, ya, subjek itu yang melakukan sesuatu. Nah, subjeknya di situ adalah I have a mother. Bla 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 bla, mother is Mrs. Ellie. Nah, di sini subjeknya I. Kalian lihat lagi ke rumusnya. Kalau subjeknya I, berarti possessive adjektifnya berubah menjadi apa? Ya, berubah menjadi my. Oke, berubah menjadi
my. Maka di sini ya tulisannya menjadi di titik-titik ini berarti menjadi tulisannya adalah my. Nah, jadi my mother is Mrs. Ellie. Saya punya ibu. Ibu saya adalah Mrs. Ellie. Seperti itu ya. Yang nomor 2. You have a father. Kalian lihat subjeknya siapa di situ? Subjeknya adalah you. You have a father. Bla 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 father is Mr. Yudi. Kembali lagi ke rumus yang tadi. Seandainya subjeknya you, maka possessive adjektifnya akan berubah menjadi your. Maka di sini kalian harus mengisi dengan your. Seperti itu, ya. Oke. Yang ketiga, Mr. Bujana. Mr. Bujana has a son. Mr. Bujana punya seorang anak laki-laki. Karena Mr. Bujana kan dia Mister. Berarti kalau Mister dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mr. Bujana has a son. Jack is bla 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 son. Berarti Jack siapanya? Mr. Bujana. Berarti Jack adalah anaknya Mr. Bujana. Berarti kalau Mr. Bujana itu laki-laki, berarti kan dia he. Nah, kalau he, kalian lihat. He, possessive adjektifnya berubah menjadi his. Jadi, isinya menjadi Jack is his son. Nah, gitu ya. Yang keempat. Rika and Mary have a pen. Rika and Mary have a pen. Coba kalian perhatikan subjeknya yang mana. Ada 2 orang, yaitu Rika and Mary. Nah, kalau sudah 2 orang, jangan dilihat dia laki-laki atau perempuan. Kalau sudah lebih dari 1, ada 2 orang atau 3 orang dalam bahasa Inggris, itu sudah plural atau jamak, artinya orangnya banyak. Mau 2 atau 3, mau ada perempuan 1, laki-laki 2, kemudian laki-laki 1, perempuan 2, dia jatuhnya sudah banyak. Berarti kalau banyak, itu jatuhnya subjeknya adalah mereka. Sekarang kita lihat, mereka itu adalah subjeknya they. Maka, bla 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 bla, pen is blue. Kata ganti possessive adjective untuk they, ya Rika and Mary itu they, karena sudah lebih dari 1, ada 2 orang. Jangan dilihat laki-laki atau perempuannya, sekali lagi, ya. Yang dilihat adalah banyak orangnya. Ya, karena sudah lebih dari 1, ada 2, ada 3, ada 4, berarti itu sudah mereka. Kalau mereka, subjeknya berarti they. Sekarang kita lihat. Subjek they, possessive adjektifnya akan berubah menjadi their. Maka di sini kita ganti menjadi their. Rika and Mary have a pen. Their pen is blue. Rika and Mary punya pulpen. Pulpen mereka warnanya biru. Oke? Nah, sekarang contoh yang terakhir yang kelima. The bird has wings. Bird itu apa? Burung. Burung itu berarti jenisnya adalah hewan. Burung punya sayap. Bla 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 wings can help fly. Ya, sayapnya si burung kan gitu. Sayapnya si burung can help fly, bisa membantu untuk terbang. Berarti tadi Miss Juju bilang, kalau untuk hewan atau kata benda, berarti subjeknya kembalinya kemana? Ke it. Sekarang kalian lihat, it. Oke, it, possessive adjektifnya akan berubah menjadi apa? Yaitu its. Ya, jadi
The bird itu hewan, berarti subjeknya adalah it. Kalau subjeknya it, kata ganti possessive adjective-nya akan berubah menjadi its. Jangan lupa ada apostrophe. Its wings can help fly. Oke? Nah, jadi seperti itu perubahannya. Ya, perubahannya seperti itu. I jadi my. You jadi your. Mr. Bujana jadi his. Rika and Mary jadi their. Dan the bird jadi its. Ya, jadi kalian harus perhatikan rumus tadi cara merubah possessive adjective sesuai dengan subjeknya. Ya, kalian bisa ulangi lagi, ulang-ulang terus ya mendengarkan penjelasan dari Miss Juju agar kalian semakin paham bagaimana cara merubah subjek menjadi possessive adjective. Ya. Selamat mengerjakan tugas untuk hari Jumat ini yaitu tugas 4 ya. Tugas 4 di dalam classroom ada link yang harus kalian klik. Nah, nanti kalian isinya di situ. Ya. Cara mengisinya langsung di link yang Miss Juju bagikan, bukan di buku tulis lagi. Ya, itu soalnya Miss Juju pindahkan ke dalam link tersebut supaya kalian tidak perlu menulisnya lagi di buku tulis. Kadang tulisannya kurang jelas Miss Juju membacanya. Ya, silahkan diklik linknya, kemudian diisi. Ingat cara mengisinya dengan menggunakan huruf kecil. Ya, gunakan huruf kecil semuanya. Jangan ada yang menggunakan huruf besar. Jangan ada yang menggunakan huruf besar. Semuanya harus huruf kecil. Ya, oke? Sampai sini sudah paham? Oke, silakan dibuka tugasnya di Classroom setelah kalian mendengarkan video ini. Ya, ada baiknya dengarkan dulu videonya, penjelasan materinya seperti apa, baru kalian kerjakan tugasnya. Oke, Miss Juju rasa sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Juju. Miss Juju berharap kalian bisa mengulang-ulang terus penjelasannya agar kalian semakin paham dan mengerti. Ya, oke, see you next Friday. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.